Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 tahun pelajaran 2020-2021 bersama Bapak Thomas Anton Wibowo dari SD Katolik Mardiwiata 1. Teruji prestasi, terpuji pekerti. Anak-anakku yang Pak Anton kasihi dan Pak Anton banggakan, marilah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mohon berkat Tuhan agar rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Mari kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang Pak Anton kasihi dan Pak Anton banggakan, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari bersama dari tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan muatan yang akan secara khusus kita pelajari hari ini yaitu dari muatan bahasa Indonesia. Materinya apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang menuliskan hasil pengamatan berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, kita juga akan belajar tentang menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Oke? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan kata-kata tentang ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu untuk menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan hasil pengamatan. Yang keempat, siswa mampu menuliskan cerita berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, yaitu siswa mampu menuliskan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar. Oke? Sudah siap belajar bersama Pak Anton? Mari kita lanjutkan. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, ada 3 gambar yang ingin Pak Anton tunjukkan kepada kalian semua. Yang pertama, gambar kelinci. Yang kedua, gambar tumbuhan. Yang selanjutnya, gambar manusia. Anak-anakku, ketiga gambar ini merupakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik itu manusia, tumbuhan, hewan. Ketiganya merupakan makhluk hidup yang hidup di sekitar kita. Tahukah kalian apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, pada kesempatan kali ini,
Pak Anton akan mengajak kalian untuk mengetahui apa ciri-ciri makhluk hidup itu. Mari kita lihat. Anak-anakku, pada gambar ditampilkan diagram tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang kelima, makhluk hidup itu memerlukan nutrisi atau makanan. Itu 5 ciri makhluk hidup yang pada kesempatan nanti akan kita bahas bersama-sama. Mari kita lihat ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernapas. Pasti kalian semua bisa bernapas kan? Nah, ternyata anak-anakku, tidak hanya manusia yang bernapas. Hewan juga bernapas, tumbuhan juga bernapas. Ya. Makhluk hidup itu semuanya bernapas. Ya. Bernapas artinya menghirup udara dan menghembuskan udara. Alat pernapasan yang dipakai oleh makhluk hidup itu berbeda-beda. Mari kita lihat. Nah, ini manusia. Manusia, kucing, ayam bernapas dengan paru-paru. Ya, manusia, kucing, ayam itu bernapas dengan paru-paru. Lalu kita amati gambar berikut ini. Ada gambar ikan di akuarium. Ikan bernapas dengan alat apa ya? Nah, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, jadi tidak menggunakan paru-paru tapi menggunakan insang. Ya. Lalu kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa ini ya? Oh, ada gambar belalang. Belalang bernapas menggunakan apa ya? Oh, belalang bernapas menggunakan trakea atau kerongkongan. Nah, karena belalang tidak menggunakan paru-paru atau tidak mempunyai paru-paru, maka belalang bernapas menggunakan sebuah alat pernapasan yang bernama trakea. Oke, bisa dipahami? Oke. Ternyata tidak hanya manusia dan hewan saja yang bernapas. Tumbuhan juga bernapas. Nah, tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Nah, tumbuhan bernapas menggunakan lubang kecil yang ada di daunnya. Nah, lubang kecil tersebut disebut dengan stomata. Apa anak-anak? Disebut dengan apa lubang kecil untuk alat bernapas tumbuhan itu disebut stomata yang letaknya berada di daun. Nah, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, tetapi juga tumbuhan itu menyerap karbon dioksida. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu menghirup oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan kebalikannya, ya, yang dihirup adalah karbon dioksida dan yang dikeluarkan adalah oksigen, ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bergerak, ya. Makhluk hidup itu dapat bergerak, ya. Makhluk hidup itu bergerak untuk apa? Untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Kalau manusia untuk beraktivitas. Nah, cara makhluk hidup itu bergerak itu berbeda-beda loh ya, tidak sama ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada gambar gajah. Nah, gajah bergerak dengan cara apa? Berjalan ya.
Memang pernah kamu lihat gajah bergeraknya dengan cara berenang atau terbang? Nah, kan tidak ada kan? Nah, karena gajah bergeraknya dengan cara berjalan. Kita amati gambar ikan ini. Nah, ikan itu bergerak dengan cara berenang di dalam air. Ya. Lalu selanjutnya kita amati gambar ini. Gambar apa ini? Ini gambar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu bergerak menggunakan apa? Sayapnya dengan cara terbang. Ya. Nah, dari ketiga gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa cara bergerak makhluk hidup itu bisa berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan tumbuhan? Kan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Apakah mereka bergerak? Nah, mungkin kalian ada yang tahu apakah tumbuhan itu bergerak atau tidak? Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat tumbuhan ini. Anak-anak, tumbuhan juga makhluk hidup. Nah, namun, tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan. Ya, kalau hewan dan manusia itu bergerak berpindah tempat, misalnya sekarang berada di sini, lalu berjalan, akhirnya sampai di sebelah sana. Itu bergerak berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan, cara bergeraknya tidak seperti manusia atau hewan yang bisa berpindah tempat. Nah, tumbuhan, khususnya batang tumbuhan, bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, sedangkan akarnya tumbuh ke dalam tanah. Itu cara bergeraknya tumbuhan, yaitu batangnya itu tumbuh ke atas ke arah cahaya matahari, sedangkan akarnya ya bergerak tumbuh ke dalam tanah. Itu cara bergeraknya tumbuhan yang membedakan dengan manusia dan hewan. Nah, sekarang kita mempelajari ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Ya, ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Nah, contohnya apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya ayam, terus ikan, ada cicak, ya, katak, bebek, itu berkembang biak dengan cara bertelur. Namun juga ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, misalnya sapi, kucing, kambing, anjing. Nah, binatang-binatang tersebut berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak-anak, sekarang mari belajar tentang ciri makhluk hidup selanjutnya, yaitu bertumbuh atau berkembang, ya. Nah, semua makhluk hidup itu ya tanpa terkecuali itu semua bertumbuh, ya, yang dari awalnya kecil lalu tumbuh menjadi besar dan tinggi. Mari kita amati gambar pertumbuhan manusia berikut ini. Nah, kita semua dulu awalnya bayi, ya, ukurannya kecil, ya, lalu bertumbuh menjadi balita, ya, lalu bertumbuh semakin besar menjadi anak-anak, dan akhirnya bertumbuh menjadi lebih besar lagi menjadi manusia dewasa, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ini gambar yang menunjukkan pertumbuhan dari binatang ayam yang awalnya kecil berupa telur, lalu menetas, lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ada gambar apa ya ini ya? Oh, ada gambar kucing, Pak Anton. Oh iya, ada gambar kucing ya. Kucing yang baru lahir ya, tumbuh menjadi kucing muda. Lalu
Kucing muda itu tumbuh menjadi kucing dewasa. Itu pertumbuhan dari binatang kucing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup itu bertumbuh. Yang awalnya kecil, akhirnya menjadi besar dan tinggi. Ya. Lah, anak-anakku, ciri selanjutnya dari makhluk hidup yaitu semua makhluk hidup itu memerlukan makanan atau memerlukan nutrisi. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Untuk apa sebenarnya? Untuk bertahan hidup dan membutuhkan makanan untuk tumbuh menjadi dewasa. Tanpa makanan, tidak satupun makhluk hidup yang bisa bertahan hidup ataupun bisa mengalami pertumbuhan. Tidak ada. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, khusus untuk manusia, Pak Anton mengatakan kepada kalian semua bahwa makanan yang baik bagi pertumbuhan kita adalah makanan yang bergizi seimbang. Nah, makanan bergizi seimbang itu makanan yang bagaimana? Yang terdiri atas makanan pokok, yaitu nasi, jagung, kentang, terus lauk pauk itu bisa ikan, tempe, telur, sayur-sayuran, bisa sayur wortel, sayur bayam, sawi, dan juga buah-buahan. Misalnya jeruk, pisang, semangka, dan aneka buah yang lainnya. Itulah makanan dengan gizi yang seimbang yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Khususnya saat-saat ini di mana pandemi COVID-19 masih melanda di sekitar kita, kalian perlu meningkatkan kesehatan atau daya tahan tubuh kalian, imunitas kalian agar terhindar dari bahaya COVID-19. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan makan makanan yang bergizi sehingga tubuhmu menjadi sehat dan kuat terbebas dari aneka penyakit. Oke? Nah, anak-anak, manusia itu dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Ya, bisa makan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan kan? Atau daging ayam, itu kan dari hewan kan? Daging sapi. Nah, jadi manusia itu dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Ada hewan yang makan tumbuhan, ya, misalnya kambing, sapi itu kan makan rumput, makan dedaunan, ya. Ada juga hewan yang memakan hewan lain, atau yang disebut dengan hewan karnivora, pemakan daging, ya. Misalnya cicak, makan nyamuk kan, cicak kan, elang, bisa makan ikan, tikus dan lainnya, ular, dan singa, bisa juga harimau, itu memakan binatang lainnya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan makan apa ya? Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Lah, anak-anak, agar tumbuhan bisa makan, ya, dia memerlukan bantuan sinar matahari, ya. Nah, dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri, ya. Untuk membuat makanan, ya, tumbuhan itu memerlukan apa? Selain sinar matahari memerlukan apa? Memerlukan air. Maka supaya tumbuhan atau tanaman di rumah kalian itu bisa makan, maka selain harus terkena sinar matahari, harus secara teratur disirami dengan air. Ya, oke. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada dua buah tanaman, satunya tumbuh subur, satunya kering. Menurutmu tumbuhan mana yang tumbuhnya baik? Gambar yang pertama ini atau gambar yang kedua? Ya. Nah, pertanyaan dari Pak Anton, mengapa tumbuhan pada gambar yang kedua ini bisa tumbuh subur, sedangkan tumbuhan pada gambar yang pertama ini kering atau mati? Kira-kira kalian tahu jawabannya atau tidak? Pasti tahu kan? Nah,
tumbuhan ini bisa tumbuh subur karena dirawat dengan baik dengan cara bagaimana? Disirami secara teratur, diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, diberi pupuk. Jika ada tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya kita bersihkan. Makanya tumbuhan ini bisa tumbuh dengan subur, sedangkan ini tidak bisa tumbuh dengan subur karena tidak dirawat dengan baik, tidak disiram, tidak dipupuk, ya akhirnya mati. Oke, lanjut ya belajarnya. Nah, mari kita amati lah. Sekarang kalian di rumah ya, bacalah teks di buku pada halaman 18 ya. Teks di bukumu halaman 18 dan amatilah gambar tersebut dengan seksama ya. Bukumu halaman 18, ini Pak tunjukkan ya. Bukumu halaman 18. Lalu amati gambar tersebut dengan seksama. Amati gambar tersebut sama. Lalu jawablah pertanyaan atau tugas yang ada di bagian bawahnya ini. Kerjakan di buku tulismu. Disuruh mengerjakan apa? Yaitu menuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada teks tersebut. Nah, tuliskan dalam bentuk kalimat di bukumu di bagian bawah tadi di halaman 18 ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi tentang menuliskan cerita bergambar. Nah, anak-anak, agar kita bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri, maka kita harus amati gambar itu satu persatu. Kita amati dengan seksama. Gambar 1, anak mencuci piring. Lalu kita amati gambar yang kedua. Mereka sedang berdoa sebelum makan. Lalu kita amati gambar yang ketiga. Mereka sedang makan. Kita amati gambar yang keempat. Mereka, si anak sedang menaruh piring atau peralatan makan yang sudah dipakai di tempat cucian piring. Gambar-gambar tersebut menunjukkan urutan peristiwa. Nah, ini tadi urutannya belum betul. Nah, kalianlah yang nanti bisa mengurutkan gambar-gambar tersebut. Kira-kira gambar mana yang terlebih dahulu? Nah, setelah gambar-gambar itu diurutkan, diurutkan sesuai dengan peristiwanya yang terjadi, baru kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri itu ya. Jadi diurutkan gambarnya dulu, baru kita tuliskan ceritanya. Ya. Oke. Anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini bersama Pak Anton untuk muatan bahasa Indonesia tema 1 subtema yang pertama. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, mungkin kalian bisa memberikan kesimpulan. Nah, di sini Pak Anton mengajak kalian untuk melihat kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama bahwa makhluk hidup itu terdiri dari apa tadi? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu apa tadi? Bernapas, bergerak, berkembang biak, bertumbuh, dan memerlukan makanan. Ya, dan yang terakhir yang dapat kita simpulkan yaitu menuliskan cerita bergambar itu harus kita lakukan pertama-tama dengan mengamati gambar itu masing-masing dengan seksama. Setelah itu baru kita menuliskan ceritanya. Itu ketiga kesimpulan pokok yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, selanjutnya agar kalian semakin memperdalam pembelajaran kali ini, Pak Anton beri tugas ya, yaitu menuliskan cerita
berdasarkan gambar di buku tematik 3A halaman 29 ya. Pak Anton tunjukkan ya. Di buku tematik 3A halaman 29. Nah, di sini ada gambar berseri. Lah, tugas kalian mengamati gambar ini ya, lalu menuliskan cerita berdasarkan gambar ini ya, menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Lah, tuliskan ceritamu di buku PS Bahasa Indonesia ya, di buku tulis yaitu buku PS Bahasa Indonesia ya. Gunakan pulpen ya, latihan menggunakan pulpen ya, dengan huruf tegak bersambung. Ingat, ditulis sendiri, tidak boleh dituliskan oleh kakak atau oleh orang tua ya, harus ditulis sendiri ya. Latihan menulis lagi setelah sekian lama kita mungkin sudah tidak menggunakan tangan kita untuk menulis di buku ya. Setelah ceritanya jadi, foto dan kirim ke Google Classroom di Classroom-nya Bahasa Indonesia ya. Tugas ini dikumpulkan paling lambat ya, yaitu hari Rabu besok pukul 20.00 ya. Ya, tapi kalau kalian hari ini juga sudah mempunyai kesempatan untuk mengerjakannya, segera kerjakan ya. Oke, bisa dimengerti tugasnya. Baik, jika sudah dimengerti tugasnya, Pak Anton mengucapkan terima kasih atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, marilah setelah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita kembali mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena berkat rahmat-Nya lah kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan juga kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati kita sehingga kita tetap semangat dalam belajar. Mari anak-anakku, kita siapkan hati kita ya, kita duduk dengan baik, kita ambil sikap doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami aturkan atas berkat-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Salam sehat.